Dinamika bisnis jasa dan kontribusi Tiket.com. Bisnis jasa saat ini tidak lagi sekadar melayani, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi. Pentingnya pemasaran jasa. Dalam industri travel, produknya bersifat intangible atau tidak terwujud. Konsumen tidak bisa menyentuh kamar hotel atau kursi pesawat saat melakukan transaksi di aplikasi. Oleh karena itu, pemasaran jasa Tiket.com sangat bergantung pada bukti fisik digital seperti foto, ulasan pengguna, dan sertifikat keamanan untuk membangun kepercayaan. Kontribusi ekonomi internasional. Tiket.com berperan sebagai pintu gerbang digital bagi wisatawan mancanegara. Dengan menyediakan platform multibahasa dan metode pembayaran internasional, mereka membantu meningkatkan arus wisatawan asing ke destinasi lokal seperti Labuan Bajo atau Mandalika, yang berdampak langsung pada neraca pembayaran jasa internasional. Kontribusi ekonomi lokal. Tiket.com menciptakan multiplier effect. Ketika seseorang memesan hotel di sebuah daerah melalui Tiket.com, ekonomi lokal di sekitar hotel tersebut seperti restoran, transportasi lokal, pemandu wisata juga ikut bergerak. Mereka melakukan digitalisasi pada ribuan mitra UMKM penginapan yang sebelumnya tidak terjangkau pasar nasional. Perubahan jasa masa dulu dan masa kini dalam sektor perjalanan. Perubahan ini mencerminkan evolusi efisiensi dalam bisnis jasa. Pada masa dulu atau era tradisional, asimetri informasi. Konsumen tidak tahu harga asli tiket dan sering terkena biaya tambahan tersembunyi dari agen fisik. Yang kedua itu keterbatasan waktu. Pemesanan hanya bisa dilakukan pada jam kerja kantor agen. Yang ketiga, resiko fisik. Tiket berupa kertas yang jika hilang maka hak jasa pun hilang. Proses refund atau reschedule bisa memakan waktu berminggu-minggu. Masa kini atau era digital Tiket.com. Yang pertama itu transparansi harga. Konsumen bisa membandingkan harga dari puluhan maskapai dalam satu layar secara real time. Yang kedua, aksesibilitas. Jasa tersedia kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, e-ticketing dan cloud. Tiket tersimpan aman secara digital. Fitur seperti smart reschedule memungkinkan perubahan rencana hanya dengan beberapa ketukan jari. Ini menunjukkan fleksibilitas masa modern. Yang ketiga, penjelasan tentang good dominant logic dan service dominant logic. Pada Tiket.com, ini adalah konsep fundamental dalam memahami nilai sebuah perusahaan jasa. Pada good dominant logic, jika Tiket.com menggunakan logika ini, mereka hanya akan memandang diri mereka sebagai toko tiket. Fokusnya adalah menjual unit tiket sebanyak mungkin sebagai komoditas. Keberhasilan hanya diukur dari volume penjualan barang atau tiket. Sedangkan service dominant logic, Tiket.com sukses karena menerapkan service dominant logic. Mereka memandang bahwa tiket, pesawat, atau hotel hanyalah alat distribusi jasa. Mereka memperhatikan co-creative of value. Nilai kepuasan tidak tercipta saat tiket dibayar, tetapi saat pelanggan menikmati perjalanan mereka tanpa kendala. Yang kedua itu resource integrator. Tiket.com berperan menyatukan sumber daya seperti pesawat, hotel, asuransi, dan sistem pembayaran menjadi satu solusi pengalaman perjalanan bagi konsumen. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mendorong bisnis jasa Tiket.com. Mengapa bisnis seperti Tiket.com bisa tumbuh sangat pesat? Yang pertama itu karena adanya perubahan gaya hidup. Traveling kini dianggap sebagai investasi kesehatan mental.
atau healing, bukan lagi kemewahan. Yang kedua, inovasi teknologi. Perkembangan API (Affiliation Programming Interface) yang memungkinkan sistem tiket.com berbicara langsung dengan sistem maskapai di seluruh dunia secara instan. Yang ketiga itu privatisasi dan deregulasi. Kebijakan Open Sky dan kemudahan izin operasional jasa transportasi mendorong volume perjalanan meningkat. Yang kelima, ada 5 faktor pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama itu kebijakan pemerintah. Program seperti Bangga Berwisata di Indonesia dan pemberian insentif pajak bagi sektor pariwisata dapat mempercepat ekspansi mitra tiket.com yang seperti tren sosial, budaya sharing, ekonomi dan konten media sosial Instagramable memicu orang untuk terus mencari destinasi baru melalui aplikasi jasa perjalanan. Selanjutnya itu ada kecanggihan IT, pemanfaatan artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi penipuan transaksi dan memberikan rekomendasi hotel berdasarkan selera pribadi pengguna. Selanjutnya, globalisasi. Integrasi dengan jaringan distribusi global membuat tiket.com mampu melayani pemesanan hotel di Paris atau tiket kereta di Jepang, seolah-olah memesan jasa lokal. Selanjutnya itu kebutuhan bisnis. Layanan jasa korporasi seperti bisnis travel yang efisien membantu perusahaan menghemat biaya operasional perjalanan dinas. Yang keenam, ada faktor demografis, psikografis, dan sosial. Strategi segmentasi tiket.com sangat spesifik. Yang pertama, demografis. Fokus pada populasi usia produktif 20-45 tahun yang memiliki pendapatan tetap dan mahir menggunakan smartphone. Mereka juga menyasar keluarga muda yang membutuhkan jasa perjalanan yang praktis. Yang kedua itu psikografis, menyasaran konsumen yang memiliki nilai value for money. Pengguna tiket.com biasanya adalah orang-orang yang teliti, menyukai promo, namun tetap menginginkan kapasitas layanan seperti fitur, jaminan, dan harga termurah. Yang ketiga itu sosial. Tiket.com memanfaatkan fenomena sosial kolektif. Mereka sering mengadakan promo atau flash sale atau online ticket week yang menciptakan euforia sosial di mana orang berbondong-bondong memesan jasa secara bersamaan dan menciptakan tren di masyarakat. Tiket.com adalah bukti bahwa bisnis jasa yang sukses adalah bisnis yang mampu memadukan teknologi tinggi atau high-tech dengan sentuhan manusia atau high touch melalui pelayanan pelanggan yang responsif.